Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh al-imam barakatil anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Berapa ya? Tunggu dulu, halamannya agak ini acak-acakan. Halaman 87. Halaman 87. Ya, mudah-mudahan ketemu. Halaman 87. 1 2 3 4 5 6 7 8. Baris ke-8 dari bawah. Baris ke-8 dari bawah. Halaman 87 baris ke-8 dari bawah. Pembahasan kemarin adalah orang itu dari segi bermuamalah, dari segi berbisnis terbagi menjadi 3. Ada orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia jujur, maka bermuamalah. Bermuamalah itu dengan kata lain memudahkan kita berbisnis kepada orang tersebut tidak apa-apa. Jadi orang berbisnis, bermuamalah kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hal yang bagus. Yang kedua adalah orang yang kita tidak kenal, dia takwa apa tidak, dia pembohong atau tidak, kita tidak tahu orang tersebut. Maka berbisnis, bermuamalah, berjual beli kepada orang tersebut tidak apa-apa atau dibolehkan di dalam agama. Kemudian yang ketiga, ada orang yang terkenal, dia itu durhaka kepada Allah, dia itu durhaka kepada Allah dan tukang menipu dan zolim, maka bermuamalah kepada orang tersebut tidak diperbolehkan di dalam agama, hadirin sekalian. Jadi bermuamalah,
berbisnis kepada orang yang zolim, kepada orang yang tukang menipu, kepada perampok, itu tidak dibolehkan di dalam agama, hadirin sekalian. Fa amma iza alima, ketika dia mengetahui, au ghalaba ala zannihi, atau punya dugaan kuat, fi syahsin muayyanin, pada diri seseorang tertentu, anna jami'a malihi, bahwa seluruh hartanya haramun, adalah haram, fayahrumu, maka haram, alaihi, bagi orang tersebut, muamalatuhu, bermuamalah kepada orang tersebut. Jadi kalau kita menduga atau kita tahu, yakin dia itu bandar judi, dia itu kerjaannya bos minum minuman keras, maka sudah dipastikan hartanya haram semua, maka berbisnis kepada orang tersebut juga hukumnya haram. Jadi kepada yang kita sudah ketahui bahwa orang tersebut itu hartanya haram semua, maka kita berbisnis, menjadi rekanan bisnis, lalu bermuamalah, lalu berjual beli, maka hukumnya haram jual beli kepada orang tersebut, hadirin sekalian. Jadi berbisnis kepada orang yang hartanya haram semua, itu tidak diperbolehkan di dalam agama, hadirin sekalian. Karena uang haram itu pasti kecipretan kepada kita, lalu kitanya juga ikut makan makanan yang haram, hadirin sekalian. Maka tidak diperbolehkan. Kalau kita sudah yakin, sudah tahu bahwa dia itu bandar judi, bandar narkoba, berbisnis kepada mereka, hukumnya haram. Meskipun yang dibisniskan bukan narkobanya, meskipun yang dibisniskan bukan judinya, bisnis bidang lain juga haram, karena dia adalah bandar narkoba, bandar judi yang uangnya memang haram, hadirin sekalian. Jadi kita berbisnis, bisnisnya bukan urusan narkoba, hadirin sekalian, tetap tidak diperbolehkan karena kita tahu orang tersebut uangnya haram, hadirin sekalian. Wa kadzalika, begitu juga, idza alima, jika dia tahu, anna aktsaru malihi haramun, bahwa sebagian besar hartanya adalah haram. Kalau tadi semuanya dia bandar judi, nggak punya kerjaan selain bandar judi, maka haram berbisnis kepada orang tersebut. Juga kalau kita yakin bahwa sebagian besar uangnya adalah haram, maka haram berbisnis kepada orang tersebut. Misalkan dia pejabat, lalu terkenal korupsi, atau kita tahu dia koruptor, maka haram berbisnis dengan pejabat yang korupsi, hadirin sekalian. Pejabat yang korupsi itu uangnya ada yang halal, ada yang haram. Gaji dia halal, korupsinya haram. Dia sudah terkenal korupsi, maka berjual beli dengan dia juga hukumnya haram, hadirin sekalian. Jadi berbisnis kepada yang sudah kita ketahui kedurhakaannya kepada Allah, lalu banyak uang haramnya, juga haram berbisnis kepada mereka, hadirin sekalian. Maka kita berusaha agar tidak di dalam berbisnis, di dalam jual beli, pilih-pilih, hadirin sekalian, agar kita selamat di akhirat, hadirin sekalian. Wa annal halala, dan bahwa yang halal, fi yadihi, di dalam diri mereka, azizun nadirun, sangat langka dan sangat jarang. Jadi orang yang hartanya kebanyakan yang haram, lalu yang halal dari mereka itu sangat sedikit, maka kita tidak boleh berbisnis kepada mereka, apalagi yang haram semuanya, hadirin sekalian. Wa qad sa'ala Ibnu Mubarak rahimahullah wukala'uhu an syahsin yu'amilus sultan. Ada seseorang bertanya kepada Ibnul Mubarak rahimahullah. Ibnul Mubarak seorang ulama
Yang bertanya adalah sebagian muridnya. Bertanya an syahsin, tentang seseorang. Yu'amilu sultan, selalu bekerja sama dengan sultan. Sultan itu penguasa. Jadi ada seorang yang selalu bekerja sama dengan penguasa. Proyeknya dari penguasa, hadirin sekalian. Ini zaman dulu, proyeknya dari penguasa. Di zaman ini, di zaman Ibnul Mubarak ini, penguasa tersebut terkenal korup dan terkenal tidak jujur, terkenal zolim, hadirin sekalian. Bertanyanya, hal yu'amiluhu amla, apakah kita boleh bermuamalah kepada orang tersebut? Bukan kepada penguasa. Kepada penguasa jelas nggak boleh, penguasa yang koruptor. Jadi kepada orang yang muamalahnya dengan penguasa yang korupsi, hadirin sekalian. Dia sering dapat proyek. Proyek itu kita ketahui biasanya menyuap dengan uang yang besar, baru turun itu proyek, hadirin sekalian. Jadi dia kerjasamanya dengan penguasa yang korup, hadirin sekalian. Apakah kita boleh bekerja sama, bermuamalah dengan orang yang bekerja sama dengan penguasa yang korup, hadirin sekalian? Jawaban Ibnul Mubarak adalah, faqala lahu, Ibnul Mubarak berkata kepadanya, in kana la yu'amilu illa sultan faqad fala tu'amilhu. Jika dia hanya berbisnis hanya kepada penguasa, maka haram. Maka jangan kamu berbisnis kepada orang tersebut. Dia bisnisnya hanya kepada penguasa, nggak punya bisnis sampingan kepada orang lain yang jujur, yang bertakwa. Maka kamu jangan bermuamalah kepada orang tersebut. Wa in kana yu'amilu sultan wa yu'amiluhu ghairuhu fa'amilhu. Jika orang tersebut berbisnis kepada penguasa dan berbisnis kepada orang lain juga, fa'amilhu, maka kamu boleh bermuamalah, berbisnis dengan orang tersebut. Begitu ulama terdahulu sampai ke hati-hatiannya sampai seperti itu. Jadi mau berbisnis, lihat dulu orangnya. Ini banyak makan makanan haram nggak nih? Nanti kalau banyak makan makanan yang haram, uang yang buat bisnis pasti uang haram. Uang haram bercampur dengan uang halal dari kita, maka bersih dengan kotor, bukan setengah kotor, tapi jadi kotor, hadirin sekalian. Maka kita berhati-hati kepada siapa kita bekerja sama bisnis, hadirin sekalian. Tujuannya adalah agar kita ini bersih dari syubhat dan dari yang haram, hadirin sekalian. Syubhat itu yang tidak jelas halal haramnya. Kalau haram itu sudah jelas, hadirin sekalian. Maka kita berusaha agar tidak terjebak kepada yang haram, yang syubhat pun kita jauhi. Intaha, selesai perkataan Ibnul Mubarak. Kultu, saya berkata, pengarang kitab ini Abdullah Ba'lawi Al-Haddad berkata, waman aroda, barang siapa yang menghendaki, yang menginginkan at-tawarru'a, punya sifat waro, punya sifat berhati-hati terhadap yang subhat, wat-tahari, dan berhati-hati terhadap yang haram. Jadi punya sifat kehati-hatian, wal itharul halal, dan menginginkan rezekinya halal. Jadi jika kita ingin punya sifat waro dan kita ingin rezeki kita halal, fayam bagi, maka sebaiknya lahu, orang tersebut, ayat tasifa, memiliki sifat bil qanaati, qanaah, bil qanaati, qanaah minad dunya, dari dunia. Jadi qanaah terhadap dunia, merasa cukup terhadap pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Jadi sifat qanaah harus kita miliki. Sifat merasa cukup terhadap pemberian Allah itu kita miliki. Dunia itu nggak pernah ada cukupnya. Yang jalan kaki pengen punya sepeda, yang punya sepeda pengen punya motor, yang punya motor pengen punya mobil, yang punya mobil pengen punya kereta api,
Yang punya kereta api pengen punya pesawat, itulah dunia. Maka kalau kita punya sifat qanaah, merasa cukup, yang haram itu sulit akan masuk ke dalam diri kita, hadirin sekalian. Selanjutnya sifat berikutnya ayyarhuba fit taqlil minha, senang terhadap yang sedikit yang dimiliki. Jadi senang sedikit yang dimiliki, yang diberikan Allah kepada kita, kita syukuri, hadirin sekalian. Kita cintai, kita senangi meskipun sedikit, hadirin sekalian. Wa ayyujanibal israfa, menjauhi pemborosan, wa tawassu'a, dan berlebihan. Jadi pemborosan kita jauhi, wa tawassu', berlebihan kita jauhi, hadirin sekalian. Wal maila ila syahwatiha, cenderung menurutkan hawa nafsunya juga kita jauhi, hadirin sekalian. Jadi menurutkan hawa nafsu, keinginan yang terus menerus, yang tidak terbendung, kita hilangkan, hadirin sekalian. Wa qad qala salafus shalih, sebagian ulama salafus shalih berkata, al halalu la yahtamilu sarofa, yang halal itu tidak mengandung berlebihan. Jadi yang halal itu tidak mengandung berlebihan. Misalkan uang kita ini halal, kita makan banyak, banyak, lalu sisanya terbuang itu jadi haram, hadirin sekalian. Kita ngambil banyak, lalu nanti berlebihan, ada yang dibuang, lalu yang dibuang itu jadi haram. Karena makanan sisa, orang juga nggak ada yang mau makan, hadirin sekalian. Berarti solusinya dibuang. Dibuang itu haram, hadirin sekalian. Tapi udah nggak punya pilihan lain selain dibuang, hadirin sekalian. Maka dia melakukan keharaman dengan pemubaziran. Jadi yang halal itu tidak mengandung berlebihan, hadirin sekalian. Maka kita merasa cukup terhadap pemberian Allah, insya Allah kita selamat. Jadi kalau kita makan, kalau kita ngambil sendiri harus pas seperut kita, hadirin sekalian. Ngambil banyak terus nggak habis, itu mubazir dan dosa hukumnya, hadirin sekalian. Lalu dibuang. Jadi bukan yang buang yang dosa, kita yang makan nggak habis itu dosa. Beda dengan kita disendokin lalu kita nggak habis, bukan salah kita nggak dosa, hadirin sekalian, dibuang. Tetapi kalau kita nyendok sendiri lalu tidak habis, itu mubazir, hukumnya berdosa, dibuangnya, hadirin sekalian. Makanannya nggak enak. Oh, makanannya nggak enak. Ya dikit dulu, akuran. Itu lain urusan. Umumnya kan ngambil banyak terus nggak habis. Kalau nggak enak beda urusan, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.